I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가. Jadi, harus bagaimana, Pak? Apa yang harus saya lakukan, Pak? Asalkan Bapak tidak marahin saya dan pecat saya dari perusahaan ini. Mohon Clarista dengan wajah puppy eyes-nya menatap ke arah Kenzo. Ya sudah, sekarang kamu ikut saya pulang ke rumah saya. Kalau kamu tidak ingin dipecat dari perusahaan ini, ujarnya sambil berjalan menuju parkiran mobil. Baiklah, Pak, jawab Clarista yang berlalu mengejar laki-laki yang berada di depannya tersebut. Memang gadis yang menyebalkan, tapi aku suka melihatnya. Selanjutnya aku harus ngerjain dia kayak apa ya? Batin Presidir Kenzo. Di dalam mobil, Clarista langsung memakai seatbelt pengaman, begitu juga dengan Kenzo. Kenzo sengaja memutar musik di dalam mobilnya agar suasana tidak begitu hening. Di perjalanan, keduanya diam, bahkan tidak berani menatap satu sama lainnya. Tidak ada pembicaraan karena baik Kenzo ataupun Clarista tidak ada yang mau bicara. Mungkin karena Clarista malu menatap muka bosnya, dan begitu juga sebaliknya dengan Kenzo. Ayo turun, tita Kenzo yang kini melepas seatbelt dan mematikan mesin mobil. Iya Pak, jawab Clarista yang kini sedang bergemetar karena baru kali ini ia diajak seorang laki-laki ke rumahnya. Aduh, gue harus bersikap kayak apa nih? Jumpa sama Pak Presidir di kantor saja sudah bikin gue takut dan gemetaran terus. Dan sekarang gue harus ke rumahnya. Semoga saja tidak ada hal yang lebih buruk lagi menimpa gue. Apalagi Presidir alias bos gue ini bad boy lagi. Jadi makin takut gue. Please, kasih gue ketenangan setidaknya sehari aja, ujarnya di dalam batinnya. Assalamualaikum, Ma, Mama. Mama di mana, Ma? Ujar Presidir Kenzo mencari sang mama. Mama. Mama kemana sih? Dicariin kok nggak ketemu. Waalaikumsalam, Mama di sini sayang. Kok kamu pulangnya cepat? Tanya sang mama yang kebingungan. Lah, itu siapa? Ada perempuan cantik, kok nggak kamu suruh masuk sih, Nak? Mama tahu, dia itu pasti, ujar sang mama yang melihat Clarista, lalu pergi menyusul Clarista yang berdiri di depan pintu rumahnya. Sini sayang, masuk. Aduh, maafin anak mama ya cantik, dia emang suka gitu, ujar sang mama yang kini menuju sofa di ruang tamu. Iya tante, gak apa-apa kok, jawab Clarista dengan senyum manisnya. Kenzo, tumben kamu pulang. Ada apa emangnya sampai-sampai kamu pulang ke rumah? Tanya sang mama. Ini nih Ma, celana dan jas Kenzo basah soalnya kena tumpahan kopi. Dan gak mungkin kan Kenzo meeting dengan pakaian seperti ini, jawab Kenzo yang kini menatap tajam ke arah Clarista. Dan Clarista menelan salivarnya susah payah. Terus perempuan cantik ini siapanya kamu? Soalnya baru kali ini loh kamu bawa perempuan ke rumah, tanya sang mama sambil tertawa celingukan. Dia Clarista, kekasih sekaligus sekretaris Kenzo Ma, jawab Kenzo dengan entengnya. Sedangkan Clarista membalalakkan matanya lebar-lebar. Jantung dan nafasnya seakan berhenti seketika. What? Gue gak salah dengar. Kenapa dia bilang gue ini kekasihnya? Apa dia sudah gila? Gumamnya di dalam batin. Hah? Kenapa kamu gak bilang sama mama punya kekasih secantik dia, Kenzo? Wah, dugaan mama gak salah dong, ujar sang mama yang kini geram terhadap anaknya. Sekaligus senang, akhirnya Kenzo benar-benar membawa gadis ke rumahnya. Dan hal itu yang selama ini dinantikan sang mama.
Habisnya mama sering kepo sih, jawab Kenzo. Ya udah, nanti aja bahas ini. Kamu sekarang ke atas, mandi, terus ganti baju kamu. Mau balik lagi ke kantor kan? Tita sang mama yang sedang menunjuk jas dan celana Kenzo lantaran basah. Ya udah mah, Kenzo mau ke atas dulu. Ayo Clarista, kita ke atas, ujar Kenzo yang ingin mengajak Clarista ke kamarnya. Ya udah tante, Clarista ke atas dulu ya tan, ujar Clarista yang kini ingin beranjak berdiri. Baiklah, sayang, kamu jangan panggil tante ya, panggil aja mama, biar biasa kayak Kenzo, ujar sang mama yang kini tersenyum geli melihat tingkah kedua orang ini. Iya mah, Clarista permisi ke atas dulu ya mah, ujar Clarista yang menyusul Kenzo yang ingin menuju ke kamar sang bos. Masuklah mereka di kamar serba mewah. Kini Clarista yang sedang duduk di sofa dikejutkan dengan kedatangan Kenzo yang ingin masuk ke kamar mandi. Oh ya Clarista, soal tadi nanti kita bicarakan. Jangan bilang apapun pada mama. Awas, kalau kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu saya makan di kamar ini, ancam Kenzo dengan wajah seriusnya yang mengintimidasi. Dan Clarista memasang wajah takutnya. Hal itu membuat Kenzo semakin gemas. Pak, daging saya pahit dan darah saya bau busuk, jadi gak enak kalau dimakan, ujar Clarista dengan polosnya. Ternyata dia gadis yang polos, bahkan tidak mengerti maksud yang aku bilang. Gemesin sekali, ucap Kenzo di dalam batinnya. Dan ya, tolong kamu siapkan pakaian saya. Itu lemari jas, itu lemari dasi, dan itu tempat jam tangan, ujar Kenzo yang sedang menunjuk beberapa lemari kepada Clarista sang sekretaris. Kamu siapkan semuanya, saya mau mandi sebentar. Semua ini karena ulah kamu, saya harus mandi lagi, ujar Kenzo yang kini berlalu menuju kamar mandi. Baik pak, akan saya siapkan semuanya, jawab Clarista yang menuju lemari pakaian Kenzo. Dia gila apa? Bilang gue kekasihnya segala, sama mamanya lagi. Kan jadi salah paham. Dan apa tadi? Masa gue mau dimakan sih? Emangnya gue makanan apa? Nyebelin banget, dari pagi gak sekarang. Kenapa gue harus ketiban sial mulu? Ujar Clarista yang tengah mengomel. Wah, rapi sekali pakaiannya. Bahkan pakaian gue saja tidak serapi ini. Enaknya pakai kemeja warna apa ya? Ujar Clarista yang kebingungan mencari pakaian lantaran lemari Kenzo sangat banyak isinya. Apa pakai kemeja warna navy atau grey ya? Bagusnya sih grey. Yaudah deh navy aja. Terus jasnya warna hitam aja, biar pas kan? Hihihihi. Bolehlah selera gue, sambungnya yang kini sambil tersenyum kegirangan. Dasinya warna apa ya? Biru, putih, grey, merah, atau apa ya? Biar sama dengan kemeja, jadi dasinya navy aja, ujar Clarista yang tengah memilah-milah dasi untuk sang bos. Terus apa lagi nih? Kemeja udah, jas udah, dasi juga udah. Terus, jam tangan yang belum, ujarnya tersenyum bahagia alias bersemangat. Kini Clarista sudah mencocokkan semua pakaian yang akan digunakan Kenzo dan semuanya pas karena sesuai dengan selera Clarista yang pastinya. Ceklek, keluarlah Kenzo yang hanya mengenakan handuk yang ia kenakan. Mari kita lihat apa reaksinya gue berpakaian kayak gini. Biasanya cewek-cewek luar sana kan histeris meneriakin nama gue, ujarnya di dalam batin yang memang benar-benar sengaja melakukan itu. Kamu udah siapkan pakaian saya? Ujarnya berwibawa kepada Clarista yang kini tengah menatap sang bos yang berdiri tepat di depan matanya. Clarista, kamu dengar saya ngomong enggak sih? Ujar Kenzo yang kesal lantaran Clarista dari tadi belum juga selesai menatapnya. What? Astaga. Ia menelan salivarnya sesapaya.
Nggak mungkin dia seganteng ini Tuhan. Bagaikan pangeran yang baru saja turun dari langit. Batinnya yang kini tengah membayangkan Kenzo mempunyai sayap di punggungnya, lalu beradegan romantis padanya. WK, halunya Clarista memang aneh. Maaf Pak, iya saya sudah siapin semua pakaian Bapak di sana, jawabnya sambil menunjuk ke arah kasur yang tergeletak pakaian Kenzo. Gadis itu selalu saja membuat saya menjadi gila. Gadisnya sangat lugu, menggemaskan sekali batinnya. Ada apa dengan diriku Tuhan? Kenapa saat dia menatapku ada rasa keteduhan di dalam matanya? Ujar Kenzo yang kini sedang memakai pakaiannya. Apa mungkin dia adalah jodohku? Kalau iya, saya mau berterima kasih padamu Tuhan, karena telah memberiku seorang bidadari seperti dirinya. Gadis yang polos dan sangat penurut, ujar Kenzo yang sambil terkekeh bahagia. Kini, Kenzo terlihat gagah dengan kemeja yang ia pakai, lantaran kemeja tersebut dipilih dari tangan gadis yang membuatnya menjadi gila. Mana mungkin ia menolak pesonaku yang sangat indah ini, ujarnya yang tengah bercermin. Rasanya gue mau menerkam gadis itu di hadapanku, karena dia sangat membuat saya menjadi gila. Tapi harus gue tahan sampai ia benar-benar menjadi kekasihku. Dan saat itu juga gue akan membuat anak yang banyak bersamanya. Ujar Kenzo yang melihat gadisnya sedang tertidur di atas sofa. Clarista, bangun! Ujar Kenzo yang tengah membangunkan Clarista. Awalnya ia tak tega dan ingin memindahkan Clarista ke tempat tidur. Namun setelah dipikir-pikir akan ada rapat, jadi mana mungkin Clarista harus ia bayarkan tidur. Bapak udah selesai ya? Ujarnya sambil mengucek mata dan berdiri di depan Kenzo. Dan tak lupa pula ia meliukkan badannya ke kanan dan ke kiri. Kamu ini, emangnya saya bapak kamu apa? Mulai sekarang kamu harus terbiasa panggil saya Kenzo. Kalau sedang berdua saja mengerti. Tita Kenzo yang sedang menatap gadisnya, lantaran gadis tersebut sangat cantik karena baru bangun tidur. Tapi Pak, protes Clarista bergemetar, seakan Kenzo ingin sekali mencubit gemas pipi Clarista. Tidak ada tapi-tapian Clarista, sekarang kamu pasangkan dasi saya, ujar Kenzo yang kini memberikan Clarista dasi yang akan dipasangkan di pakaiannya. Baiklah Kenzo, ujar Clarista yang menurut perkataan Kenzo, yang berhasil mengukir senyum kecil di wajah Kenzo. Kini Clarista sedang memakaikan dasi kepada Kenzo, namun ia sedikit berjinjit lantaran Kenzo sangatlah tinggi dibandingkan Clarista. Dek, dek, ada apa dengan jantungku Tuhan? Batin Kenzo. Karena setiap kali dia berada di dekatku, jantungku merasakan detak yang begitu kencang, gumam Kenzo di dalam hatinya. Pak, ini sudah selesai nih, ujar Clarista yang telah selesai memasangkan dasi di pakaian Kenzo. Pak, Kenzo, ujar Clarista sambil berteriak di depan wajah Kenzo. Bisa nggak? Kamu nggak usah teriak-teriak di depan muka saya, Clarista, karena itu tidak sopan, protes Kenzo yang kini menatap tajam ke arah Clarista. Iya habisnya bapak sih, dari tadi ngelamun aja. Iya jangan salahkan saya dong Pak, ujar Clarista yang berlalu menuju kamar mandi Kenzo. Ya ampun masih bapak, saya harus berapa kali ingetin sama kamu, panggil saya Kenzo kalau cuma berdua sama saya, ujar Kenzo geram sambil berteriak ke arah kamar mandi, lantaran Clarista sudah masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Iya, Kenzo yang nyebelin, jawab Clarista yang berteriak dari dalam kamar mandi. Aduh, mana gue keceplosan lagi. Kira-kira dia denger gak ya? Mati gue. Bodoh lah, mau dengar atau enggak kek, siapa suruh suka mancing emosi gue dari tadi, gumamnya di dalam kamar mandi. Wah gadis gila, berani sekali dia mengatai gue nyebelin. Menarik sekali,
ujar Kenzo yang mendengar semua setiap perkataan Clarissa.